Ya, hari ini saya lagi berkunjung di kediaman sahabat Sunardi, sekaligus melihat bagaimana perkembangan usaha peternakan ayam pedaging dan budidaya jahe merah. Kemudian ada perkebunan kelor. Ini adalah tempat yang cukup jauh dari pemukiman warga, dan ini adalah sebuah hal yang luar biasa, akan menginspirasi khususnya kader-kader Ansor Banser di seluruh Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di kediaman sahabat Sunardi. Beliau mantan Satporcap Banser Kabupaten Bulukumba, kolega saya waktu sama-sama di Ansor. Saya mantan sekretaris umum Gerakan Pemuda Ansor, dan beliau ini adalah Satporcap atau Komandan Banser. Silaturahmi ini sebenarnya tentu lazimnya sebagai orang yang pernah sama-sama dalam kepengurusan, ya selalu rindu untuk kemudian ketemu, untuk saling mengenal bagaimana situasi kehidupan dan termasuk dinamika yang ada di masyarakat. Sahabat Jo, saya panggil beliau ini Sahabat Jojo. Nama aslinya itu Sahabat Sunardi. Betul. Saya ingin berbincang tentang kenapa kemudian pilihan menepi dari kehidupan kota, ya, kemudian menyepi dari hiruk pikuk politik, lalu kemudian memilih tinggal di lorong desa, di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, karena ini setengah hutan, ya, kebun yang tidak ada rumah. Kenapa kemudian pilihan itu diambil? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan apa yang sahabat tadi tanyakan soal bagaimana saya memilih hidup di hutan lah, ya, karena ini kan suasana hutan. Nah, yang pertama itu selain melanjutkan spirit para orang tua kita di NU, yaitu dimana dulu ada komunitas namanya komunitas Nadatul Tujar, kebangkitan para pedagang. Nah, itu salah satu. Kedua juga selain tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, bukan berarti kita tinggalkan kerja-kerja, kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi Ansor Banser ini. Kita tetap ikut berpartisipasi dalam hal ini sebagai mantan komandan Banser Kabupaten Bulukumba, di mana kita memiliki membawahi pasukan sekitar 400 orang yang tersebar di beberapa desa, kecamatan, kota. Nah, karena memang proses awal ini kita ini berasal dari desa. Rata-rata ada NU itu kan petani, ya. Petani, betul. Kemudian spirit itu yang harus diambil seharusnya para pemuda NU saat ini, karena berangkat dari seorang anak petani dan dari desa, maka itulah yang harus kita kembangkan di situ. Sahabat Sunardi ini kan bisa mungkin menggambarkannya dulu di awal-awal menjadi komandan Banser itu kan ada motonya memang dulu ketua itu sahabat Sumarno, bahwa anak-anak Ansor harus mengenali identitasnya sebagai petani. Makanya tidak sedikit dari mereka itu diajari untuk kemudian memegang cangkul, betul, yang memegang parang, yang tidak sedikit dari mereka itu tidak terbiasa. Seperti apa dinamikanya itu, tantangannya sampai anak-anak Ansor berani memegang cangkul, kemudian memegang sabit untuk mengambil rumput untuk ternak, misalnya ternak sapi, ternak kambing dan sebagainya. Iya, mungkin spirit itu yang kita ambil dan kembangkan, karena pada saat sahabat Sumarno ini memimpin GP Ansor Bulukumba, beliau betul-betul mendorong kita bagaimana kembali ke pertanian. Kenapa? Saya sendiri secara pribadi selama beberapa tahun sebelum masuk di Ansor, saya ini Pak tidak pernah pegang cangkul.
bahkan boleh dikata hampir tidak ada pekerjaan dan tidak ada niatan untuk ke sana. Karena memang betul-betul pada saat itu sahabat Sumarno ini selaku ketua cabang mendorong semua anak-anak Ansor Banser kembali bagaimana dia mengembangkan pertanian di desa masing-masing dalam rangka ekonomi ya. Ekonomi. Betul, karena bukan berarti teman-teman sahabat yang lain dilarang untuk menjadi sebagai PNS, politisi. Tetapi harapan kami kalau mengambil jalan itu, pilihan itu, jadilah guru yang baik, jadilah politisi yang baik, dan saya insya Allah akan menjadi petani yang baik. Nah, di situ penekasan dan pedagang yang baik. Nah, di situ penekasannya sebetulnya. Makanya harapan saya di seluruh Nusantara ini, saya tegaskan bagaimana supaya pemuda NU hari ini harus kembali menggali spirit para pendahulu dan pendiri Nahdlatul Ulama, utamanya pemuda Ansor Banser. Ini hal yang menarik dari sahabat Sunardi ini atau sahabat Jojo, bahwa pilihan ini sebenarnya diambil karena ingin menyambungkan sanad pengetahuan dan sanad gerakan, di mana bahwa NU ini kan diawali dari kelompok yang disebut dengan Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pedagang, yang kemudian dilanjutkan dengan Nahdlatul Watan, kebangkitan tanah air, sampai kepada Taswirul Afkar atau kebangkitan pemikiran. Nah, spirit tentang Nahdlatul Tujjar ini ternyata itu bisa disemaikan oleh sahabat Sunardi ini dengan kembali menggeluti dunia usaha. Betul. Atau dunia pedagang dengan peternakan ayam pedaging. Jadi ini sebuah pilihan yang luar biasa menurut saya, sangat filosofis, sangat dalam, dan tentu ini sebuah perenungan yang dalam sampai pilihan ini diambil. Ini akan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Ansor di seluruh Nusantara, bahwa kita harus kembali menggali kita punya sejarah masa lalu, bagaimana sanad pengetahuan dan sanad gerakan itu harus bersambung, karena dengan demikian gerakan itu akan kemudian berdiri kokoh, akan menjadi kuat. Nah, sahabat Sunardi, lalu bagaimana kemudian sahabat ini bisa mengatur waktu, misalnya di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang petani yang lagi konsen pada budidaya jahe merah dan mengkoordinir para petani-petani kelor, plus dengan usaha ternak ayam pedaging ini. Di sisi lain juga kadang organisasi ini kemudian memanggil. Bagaimana bisa mengatur itu waktu dan sebagainya? Baik, disinilah sebetulnya pentingnya kedisiplinan. Di Ansor Banser itu kita diajari bagaimana hidup disiplin, menghargai waktu. Selain itu, ada di sisi kita juga seorang perempuan yang membantu mengatur itu semua, yang membantu kita dan mengingatkan kita di mana pada saat kita dibutuhkan di organisasi, di mana di saat kita mau pergi mendampingi petani untuk mendorong mereka dan merubah cara hidup mereka, bagaimana memperlihatkan bahwa ada loh seperti ini yang harus dilakukan untuk melakukan tambahan-tambahan pendapatan dan peningkatan ekonomi. Nah, dengan berjalannya itu memang awalnya memang agak susah untuk mengatur waktu itu, tapi dengan ilmu, dengan apa yang pernah kita pelajari dan lalui di Ansor Banser ini, sehingga tertata dengan baik, walaupun sedikit-sedikit, nggak langsung ya. Iya, jadi bahwa berorganisasi itu kan kata orangnya bahwa ketika ada kegiatan kita harus hadir. Betul, siap. Ketika kemudian kita dipanggil, kita meluangkan waktu. Siap. Karena itulah sistem kaderisasi yang sudah dibangun, bahwa yang namanya berorganisasi itu ada tujuan bersama yang hendak dicapai dengan cara kolektif. Betul. Ya. Ada yang memang harus
menjadi pengurus yang sifatnya pengurus harian yang memang waktunya lebih banyak, dan kader-kader yang punya kesibukan lain Siap. juga sibuk dengan urusan itu, tetapi ketika organisasi memanggil dia harus Siap. meluangkan waktu. Sahabat Sunardi, bagaimana kira-kira harapan-harapan ke depan ini agar keberadaan organisasi seperti Ansor Banser misalnya, dengan dinamika zaman yang penuh dengan tantangan, khususnya dalam hal bagaimana mengembangkan ekonomi kader dan ekonomi jamaah itu kira-kira bisa lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman. Harapan kita sebetulnya pimpinan pusat sudah menyediakan beberapa jenis usaha ya, dalam bentuk kerjasama dengan pihak perbankan dalam soal permodalan. Tinggal memang sahabat ini tindak lanjuti di daerah, kemudian harus sering-sering silaturahmi. Nah, itu yang kita lakukan beberapa tahun terakhir ini, dan alhamdulillah ini juga salah satu program dari GP Ansor Pusat soal pertanian, bagaimana mendorong ke perekonomian kader dalam sektor di bidang pertanian, perdagangan. Sehingga akses untuk permodalan pada perbankan itu agak mudah, ada betul. Ada kerjasama pusat dengan pihak perbankan. Betul. Dan itu tentu akan cukup membantu bagi kader-kader di daerah yang betul. membutuhkan modal ya, tidak terlalu rumit prosesnya. Nah, dan ini kan banyak badan otonom ya. Betul. Kira-kira bagaimana Ansor sebagai garda pemuda NU bisa membuat semua itu bisa lebih dinamis. Disinilah peran penting pemuda GP Ansor dalam hal ini melakukan silaturahmi antar badan otonom, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Dan alhamdulillah kita ini semua badan otonom di Kabupaten Bulukumba kita bermantap itu silaturahmi itu pertama dan sangat penting kayaknya dilakukan oleh sesama kader anak muda NU. Kedua, saling bertukar pikiran dan mendorong bagaimana mengembangkan ekonomi masing-masing kader. Karena kenapa penting sekali? Karena kan saya belajar dari Ansor Banser. Kita mendorong bagaimana ini caranya meningkatkan ekonomi kader. Nah, salah satunya contoh ini, mendorong mereka menanam kelor, menanam jahe merah, dan beternak, apapun model usaha itu. Apakah dia berdagang secara online? Perbincangan ini sangat menarik. Kita menggali perjalanan panjang dari sahabat Sunardi sebagai mantan Satporcap Banser yang memang memilih untuk kemudian menepi dari keramaian kota, menepi dari hiruk pikuk politik, dengan satu komitmen bahwa apa yang dia lakoni ini adalah meneruskan sanad perjuangan, sanad pengetahuan yang telah digagas oleh para pendiri NU, yakni kebangkitan para pedagang. Jadi pilihan ini adalah pilihan yang sudah sangat tepat. Siap. Memiliki sanad pengetahuan dan sanad gerakan yang juga sudah jelas di NU. Saya kira ini luar biasa, dan semoga ini bisa menginspirasi bagi kader-kader NU bahwa setiap pilihan itu harus punya dasar filosofis dan dasar sanad yang jelas. Saya kira demikian perbincangan kita siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.